Halo, bertemu lagi dengan saya. Video kali ini saya akan membahas mengenai 3 hal, yaitu VUCA Challenges, Disruption Theory, dan Business Model Canvas. Apa ya yang dimaksud dengan VUCA Challenges itu? Apa pula Business Model Canvas? Apakah keduanya saling berkaitan? Untuk apa ya keduanya perlu kita ketahui untuk mempelajari psikologi organisasi? Mari kita bahas bersama, dimulai dari VUCA Challenges ya. VUCA Challenges adalah singkatan dari Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity yang diajukan oleh Bennett and Lemon untuk membahas perubahan-perubahan yang harus dihadapi oleh organisasi akibat globalisasi, perkembangan teknologi, perubahan lingkungan, perubahan perekonomian suatu negara, dan lain-lain yang dapat terjadi tiba-tiba. Volatility adalah perubahan yang relatif tidak stabil, di mana informasi tersedia, situasi dapat diketahui, namun perubahan terjadi begitu cepat dan tidak dapat diprediksi. Contoh yang dapat diambil adalah harga bahan bakar minyak yang tidak menentu. Harga bahan bakar minyak tersebut meningkat dengan cepat tanpa dapat diprediksi. Untuk mengatasinya, maka organisasi harus memiliki agility, yaitu cara organisasi coping dengan mempersiapkan sumber daya yang lebih fleksibel untuk menghadapi perubahan di masa depan. Selanjutnya adalah uncertainty, di mana organisasi tidak banyak memperoleh informasi tentang hal-hal yang mengancam organisasi. Meskipun organisasi mengetahui bahwa adanya perubahan ini, organisasi dapat merasakan dampaknya. Misalnya, demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dapat berdampak negatif bagi organisasi secara tiba-tiba karena kerusuhan yang ditimbulkan. Untuk itu, organisasi perlu mengumpulkan banyak informasi untuk mengurangi uncertainty dari berbagai sumber dan cara. Era saat ini juga menimbulkan munculnya hal-hal kecil yang saling berkaitan, namun cukup kompleks atau complexity. Hal ini membuat organisasi harus dapat berelaborasi baik dengan cara mendapatkan informasi maupun cara melakukan suatu pekerjaan. Kadang organisasi kemudian menggunakan beberapa platform agar dapat bertahan. Hal ini biasanya berkaitan dengan regulasi, hukum, pajak, dan masalah tarif dagang yang digunakan suatu negara yang tentunya harus ditaati oleh organisasi. Untuk mengatasinya, organisasi harus melakukan restructuring agar kompleksiti dari luar dapat diatasi dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Restructuring ini juga dapat dilakukan dengan memadukan pola operasional organisasi dengan aturan-aturan dari luar yang lain. Yang terakhir adalah ambiguity. Ambiguity adalah ketidaktahuan organisasi tentang prosedur, cara, maupun aturan yang berlaku, sehingga tidak dapat memprediksi akibat dari perubahan-perubahan tersebut. Namun, organisasi kemudian dapat melakukan experimentation untuk mengurangi ambiguity. Jadi, organisasi kemudian dapat menciptakan inovasi-inovasi baru dan memilih inovasi yang paling disukai pasar. Selain VUCA Challenges, globalisasi dan terutama perkembangan teknologi juga memengaruhi organisasi dalam menjalani bisnisnya, terutama menentukan strategi yang paling tepat agar organisasi dapat bertahan. Profesor Clayton Christensen menciptakan apa yang dinamakan disruption theory. Teori ini dimulai dengan prediksi bahwa teknologi akan dapat mengganggu organisasi. Hal inilah yang memunculkan disruption innovation theory, di mana organisasi-organisasi baru akan muncul dengan menawarkan produk-produk yang lebih terjangkau, mudah digunakan, dan dapat diakses oleh populasi yang lebih banyak. Hal ini dilakukan dengan menggunakan teknologi tentunya. Namun perkembangan teknologi berjalan sangat cepat, sehingga mau tidak mau organisasi harus saling bekerja sama agar dapat bertahan. Hal ini menunjukkan gagasan adanya modularity teori. Organisasi diharapkan dapat terus bekerja sama dan menciptakan produk dan atau jasa yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan juga kondisi pasar.
Hal ini tentunya berakibat pada cara masyarakat menggunakan teknologi dan juga menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan dari teknologi tersebut. Karenanya, terjadi perubahan sosial yang cukup dramatik juga. Perubahan sosial inilah yang kemudian membantu organisasi-organisasi yang sudah lama ada dan juga organisasi-organisasi yang baru muncul untuk kemudian tidak lagi bersaing, namun saling bekerja sama agar kedua jenis organisasi tersebut dapat sama-sama bertahan menghadapi perubahan yang begitu cepat. Hal ini dapat dijelaskan dengan teori of hybrids. Tidak sampai di situ, makin cepatnya informasi diserap oleh masyarakat menjadikan tuntutan mereka menjadi lebih tinggi. Itulah sebabnya teori of jobs to be done dikembangkan. Teori ini menekankan pada pentingnya melibatkan konsumen untuk menentukan strategi organisasi agar produk atau jasa yang dihasilkan lebih fungsional, lebih bersifat sosial, dan melekat di hati masyarakat. Lalu bagaimana ya caranya agar organisasi dapat menghadapi VUCA challenges dan disruption yang terjadi dengan cepat dan kadang tidak dapat diprediksi? Salah satu caranya adalah dengan menggunakan bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas ini pertama kali diajukan oleh Alexander Osterwalder yang berpendapat bahwa organisasi dapat merencanakan strategi manajemennya dengan memperhatikan dan menentukan 9 hal penting yang disebut building blocks, yaitu infrastructure yang terdiri dari key activities, key resources, dan partner network. Yang kedua adalah offering yang terdiri dari value of proposition, customer yang terdiri dari customer segments, channel, customer relationship, dan yang terakhir adalah finance yang terdiri dari cost structure dan revenue streams. Kesembilan building blocks ini mewakili bisnis model suatu organisasi. Dengan mengetahui bisnis modelnya, organisasi kemudian dapat memilih strategi-strategi yang sesuai untuk menghadapi perubahan akibat globalisasi dan perkembangan teknologi yang cenderung cepat dan tidak dapat diprediksi. Bisnis model kanvas ini secara detail menggambarkan hubungan organisasi dengan supplier atau bisnis partner yang dapat membantu mereka dalam proses produksi, pemecahan masalah, dan menjalin hubungan. Tentunya hal-hal ini akan memperkuat sumber daya organisasi. Bisnis model kanvas juga membantu organisasi menentukan apa produk atau jasa yang ingin dihasilkan agar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Untuk itu, hubungan komunikasi yang baik dengan konsumen sangat dibutuhkan, sehingga organisasi mengerti dan mengetahui karakteristik mereka atau target pasar yang dituju. Tentunya, organisasi perlu juga menekankan biaya produksi dan lain-lain agar mereka tetap dapat meningkatkan penjualan dan menghasilkan laba. Nah, apakah kalian kemudian dapat menghubungkan ketiga teori, VUCA challenges, disruption theory, dan bisnis model kanvas ini dalam membantu kalian memilih intervensi yang tepat untuk pengembangan organisasi? Apakah ketiga teori ini dapat dijelaskan dari sudut pandang psikologi? Mungkinkah penelitian-penelitian dilakukan, terutama di Indonesia, untuk mengetahui efek dari intervensi atau teori-teori tersebut? Sampai di sini dulu ya.